Oke, saya akan buka dulu mic-nya Bapak Ibu Dr. yang Ana. ingin bertanya, silakan secara langsung. Dr. Ana udah bisa dengar suaranya? Sebentar, Bu. Dr. Ana? Karena suaranya belum kedengaran nih, Dr. Ana. Dr. Ana? Kedengaran ya? Oke, Ya, sudah, Dok. ya. Ya, tadi mute soalnya tadi. Ya, saya akan stop share dulu, stop share screen, jadi wajah Dr. Ana bisa dilihat. Nah, lalu pertanyaannya, kita lihat dulu nih yang raise hand siapa ini, ntar ya Bu ya. Kayaknya nggak ada yang raise hand nih. Ada banyak mungkin ada banyak di pertanyaan nih, di chat nih. Dokter Ana bisa lihat chatnya nggak, Dok? Bisa, bisa. Bisa. Bu Ferry nggak bisa lihat ya, Bu ya? Nggak bisa, karena chatnya hilang semua. Barusan putus handphone dan laptop. Saya juga nggak tahu nih kenapa ya. Internet, hujan. Nggak juga sih. Enggak ya? Enggak. Nah, ini ada pertanyaan ini. Mungkin kita mulai dari Ibu Leni ya. Ibu Leni Ya, Simanjuntak. Ibu Gani siapa nih? Gani Ibrahim? Ibu ya mungkin ya. Oh, kita kasih kesempatannya bertanya dulu mungkin nih, Dok. Ada satu nih. Ibu Rosma, silakan, Bu. Satu pertanyaan dulu. Kedengaran suaranya. Bu Rosma, silakan, Bu. Ini banyak pertanyaan di chat ini kayaknya. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Bu. Dokter, kalau kita tadi dokter bilang bahwa kalau di usia yang sudah menopause itu rentan sekali ya sebagai wanita. Tapi kalau dia sudah karena kadar hormonnya menurun, apa yang sudah harus dia persiapkan untuk pencegahan stroke? Walaupun dia sudah berpola tadi bilang tidur segala macam, emosionalnya dikelola emosional, makanannya sudah sehat, apa akan lebih baik lagi kalau dia untuk pencegahan lah intinya, Dok, dengan menopause-nya itu. Karena ada tadi penyakit degeneratif itu kan pasti akan ada karena wanita ini sudah menopause ya, Dok. Itu sih, Dok. Terima kasih. Ya, saya jawab aja langsung ya. Silakan. Bu Rosma ya, makasih untuk pertanyaan. Sebenarnya tidak ada garansi bahwa akan 100% kita tidak beresiko ya. Kita melimitasi risiko yang terjadi gitu loh. Semua risiko ada. Jadi kalau kita naik mobil itu pasti ada beresiko, tapi kita akan melimitasi dengan kita berhati-hati ya. Artinya kalau pada saat menopause di mana kadar estrogen sudah menurun, berarti perlindungan terhadap pembuluh darah dan mungkin juga faktor hormonal menyebabkan risiko kita untuk mendapatkan hipertensi. Jadi hipertensi itu akan lebih tinggi risikonya pada yang sudah menopause. Nah, apalagi kalau dia memang ada di keluarga, family-nya, pasti akan lebih cepat untuk muncul hipertensi mungkin. Kalau diabetes mungkin karena tadi pola makan yang lebih karena pola lifestyle ya. Nah, penanganannya ya tadi seperti Ibu bilang, Ibu sudah mengatasi makanan, kemudian pola hidup, ya kan, lifestyle. Sebenarnya itu sudah cukup bagus kalau kita bisa lakukan itu secara konsisten. Lakukannya adalah konsisten gitu ya. Pentingnya adalah konsistensi, bukan hari ini lakukan, kemudian berhenti, kemudian dilakukan lagi gitu. Itu tidak konsisten kan. Jadi lakukan secara konsisten, ya insya Allah kalau memang kita bisa sehat, tapi kan kita juga tidak mungkin seumur hidup kita hidup ya sampai 90 atau 100 tahun ya. Yang penting kita adalah hidupnya stabil ya. Kita kan inginnya kan adalah hidup nyaman, meninggal juga nyaman ya kan. Yang ditinggalkan juga nyaman ya. Artinya dalam arti menghindari penyakit itu tidak mungkin 100%, pasti resiko itu ada. Cuman kita melimitasi dengan tadi kita melakukan pola hidup yang konsisten, yang membuat kita nyaman. Karena hidup itu yang cari adalah kenyamanan sebenarnya. Gitu ya, khususnya. Mana Bu Rosma? Jadi kalau Ibu sudah melakukan itu secara konsisten, sudah insya Allah sudah cukup bagus. Ya. Nggak usah terlalu ditakutkan, Bu. Karena kalau untuk menjamin 100%, kelihatannya tidak mungkin ya. Karena itu faktor hormonal karena faktor usia kan. Takut malah stres ya, Dok ya, malah ya, tambah gawat ya. Itu karena aging, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah aging, menopause kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Ya, itu aja. Ya, Bu Rosma mau nanya lagi? Sudah nih kayaknya. Di pertanyaan aja silakan Bu Ferry. Tadi Bu Sonya nanya itu ya, hubungan fisiologis stres psikologis dengan antioksidan ya. Iya betul. Saya jabarkan sedikit. Jadi psikologis stres itu jangan dianggap remeh karena ternyata dia bisa menyebabkan terjadinya
oksidatif stres ya. Jadi di tubuh itu yang bikin rusak itu karena terjadinya stres oksidatif atau oksidatif stres yang menyebabkan terjadi kematian jaringan. Jadi dia memicu oksidatif stres. Nah, antioksidan itu kan adalah tindakan yang dilakukan untuk menahan supaya tidak terjadi oksidatif stres. Salah satu tindakan. Artinya kalau stres itu cukup tinggi dengan antioksidan dibalan oksidatif stresnya bisa turun oksidatif stresnya. Kira seperti itu. Oke. Oke, Bu Sonya mungkin bacakan dulu yang pertanyaan dari mulai Ibu Leni ya. Ya, Ada Pak Gani tadi nih. Bu Leni atau Pak Gani atau Bapak ya? Ibu atau Bapak Pak Gani, ini Pak Gani nih. Oh, Ibu nih. Suami saya baru terkena serangan stroke iskemik 1,5 bulan lalu. Bagaimana mengejar 3 bulan golden month supaya bisa segera pulih? Saya maksudnya Ibu tiga bulan golden period. Golden period itu ada di awal stres. Jadi di awal stroke. Jadi awal stroke itu 3 jam sebenarnya golden period itu 3 jam. Jadi kalau kita bisa berkejaran dengan 3 jam itu dianggap jadi saya belum jelaskan tadi gini. Pada saat terjadi penyumbatan atau perdarahan, itu area stres itu area sekitar yang terjadi tersumbat atau yang berdarah tadi akan mengalami kekurangan oksigen yang kita sebut sebagai iskemik area atau penumbra. Nah, penumbra ini yang rentan sekali mengalami kerusakan karena kekurangan oksigen. Nah, itu yang kita mesti jaga 3 jam awal. Jadi 3 jam awal kita mesti jaga supaya dia tuh dapat oksigen cukup pasokannya. Jangan sampai dia kekurangan oksigen dan akan rusak daerahnya. Itu disebut sebagai golden period atau golden time ya. Nah kalau yang 3 bulan sih sebenarnya bukan 3 bulan ya. 3 bulan artinya targetkan dari dokternya atau bahwa 3 bulan harus sudah pulih kembali ya. Karena kalau sudah terjadi penyumbatan 1 bulan dan kemudian bukan terjadi iskemik atau kekurangan oksigen, tapi sudah mati jaringan, ya butuh waktu untuk mengaktifkan jaringan tadi. Berbagai cara bisa dilakukan tadi, misalnya dengan nutrisi yang bagus, pola pikir yang bagus, tekanan darahnya stabil, itu sudah membuat nanti area itu akan fungsi dari area yang mengalami gangguan tadi akan dibantu oleh pertumbuhan sel-sel otak dari daerah yang lain. Jadi, boleh tambahin fisioterapi nggak dokter Ana supaya nggak mengecil tulangnya ya dok ya? Boleh. Namanya kita sekarang kita sebutnya bukan fisioterapi lagi, tapi mungkin bukan neurorehabilitasi lagi, tapi sudah di neurorestorasi sekarang. Dengan perkembangan neuroscience sudah namanya neurorestorasi. Udah restorasi bukan rehabilitasi lagi. Restorasi itu mengejar kembali lagi selnya itu tumbuh gitu loh. Karena adanya stem cell dan sebagainya teori sekarang. Kalau dulu rehabilitasi kan direhab aja, dibenerin, diketok-tok gitu ya. Sekarang sudah ini istilah neurorestorasi. Ya. Itu. Kemudian selanjutnya Bu Leni ya. Bu Leni nih. Dok, suami saya, semoga tadi bisa menjawab Ibu Gani ya. Ini lalu dari Bu Leni Simanjuntak. Dok, suami saya stroke penyumbatan otak kanan. Tangan kaki kiri tidak bisa digerakkan. Sekarang baru mulai jalan tapi masih pelan dan telapaknya ini belum bisa gerak. Nah, saya mau tanya, apakah memang cepat lelah kalau stroke? Dan suami saya tidak minum vitamin otak karena dokternya tidak memberikannya. Apakah masalah tidak minum vitamin otak? Maksudnya itu dok. Oke. Kalau penyumbatan otak sebelah kanan tadi saya bilang nyilang, berarti kena kan tangan kaki kiri. Kita tuh kan rata-rata kita semua adalah, mungkin kebanyakan ya termasuk saya, adalah cekat tangan kanan atau right handed ya. Nah artinya tangan kanan kita lebih banyak kita pakai daripada tangan kiri kita, termasuk kalau kaki mungkin dua-dua ya. Yang kita mungkin jalan cuma setengah kaki ya, 1 kaki ya. Artinya kita lebih banyak mengaktifkan tangan kanan. Makanya tangan kiri itu karena jarang diaktifkan. Jadi kayaknya memang masih jadi lebih lamban. Jadi mungkin yang bermasalah ini kan saya lihat tangan kiri ya, bukan kaki kiri. Tangan kiri geraknya kurang ya karena tidak diaktifkan. Kuncinya adalah melatih dan mengaktifkan tangan kiri. Jadi harus sering diaktifkan supaya dia fungsinya bisa mendekati atau tidak mungkin 100% tapi bisa dipakai lah tangan kiri itu. Artinya ya melatih tadi dengan mau pakai neurorestorasi, mau pakai fisioterapi boleh gitu ya. Kemudian kalau stroke cepat lelah iya. Karena gangguan stroke itu atau gangguan yang lain misalnya cancer aja menyebabkan sel itu mengalami low energy atau jadi kayak listrik itu berpet gitu ya, biarpet gitu ya. Jadi energinya rendah jadi gampang capek. Sama kayak kita sedang flu. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan sedang flu pasti rasanya cepat capek. Itu sama kayak gitu. Jadi karena energinya kurang.
Ya, jadi ya harus cukup oksigen, vitamin D pagi kan dengan matahari kan gratis ya pagi kan. Kemudian tidak perlu vitamin otak, Bu. Karena vitamin otak sebenarnya itu untuk membantu saja mengaktifkan sel-sel penunjang yang ada di sekitar dari sel saraf. Mau dikasih nggak dikasih sama aja. Biasanya dikasih cuma pada fase-fase awal aja. Kalau sudah lebih dari 1 bulan sudah rawat jalan, bisa dikasih, bisa tidak wajib. Yang penting ibu nutrisinya bagus saja, intake-nya tadi banyak kalsium, banyak tadi apa namanya mineral, vitamin ya kan. Itu sudah cukup ya. Saya rasa itu. Atau mungkin ibu ada yang mau nanya lagi? Bu Leni. Ini Pak Indra, oke Bu, udah bisa dijawab ya Bu ya. Ini dari Pak Indriawan Setiono. Mau tanya Bu Dokter, saya 66 tahun, baik-baik saja, rutin minum amlodipin 5 mg dan simvastatin 10 ml setiap hari. Donor darah saya ditolak PMI karena SGOT, SGPT 34. Cuma ini doang pertanyaannya, Dok. Pertanyaan apa karena SGOT ya? Itu saya nggak bisa jawab. Iya. Biasanya sih donor PMI ditolak karena dia hipertensinya tidak stabil. Biasanya dia menolaknya karena itu. Tekanan darah tidak stabil, dia tidak karena kan ngambil darah kan berarti berkait dengan kerja jantung dan pembuluh darah ya. Bukan karena SGOT SPT, kecuali HbSAg ya. HbSAg positif mungkin ya ditolak ya. Tapi kalau saya SGOT saya belum pernah dengar sih di HbSAg positif atau mungkin karena hipertensi tidak stabil sehingga ditolak ya. Mungkin Bapak. Nah, kalau amlodipin 5 ml cukup sih rasanya. Cuman simvastatin kadar kolesterol Bapak berapa dulu? Karena simvastatin tidak wajib diminum selama HDL-nya masih cukup bagus, LDL-nya tidak terlalu tinggi ya. Kalau sudah Bapak rutin aja ngecek misalnya tiap sebulan itu cek. Kalau sudah bagus ya tidak perlu konsumsi, tinggal mengatur dietnya aja. Kalau amlodipin pun sebenarnya kalau misalnya ada Bapak misalnya nggak mau minum obat ya, yang penting misalnya sekarang tuh Sledri itu juga pengaruh pada tekanan darah kan sudah ada penelitiannya ya Sledri ya. Kalau nggak salah mantan Menteri Kesehatan kita yang meneliti tentang Sledri itu. Yang masuk di tahanan itu. Ya beliau meneliti tentang Sledri itu bisa ya. Kalau misalnya tidak mau minum obat-obatan ya, mau makan tumbuh-tumbuhan itu. Cuman kalau memang kita misalnya ketakutan nanti naik tekanan darahnya ya Bapak pantau tiap hari, beli alat tekanan darah biar bisa dipantau tiap hari. Kalau saya sih kalau saya bisa kontrol tidak terlalu banyak pikiran aktivitas, saya lepas obat seminggu, tapi terus saya kontrol lagi, saya minum. Jadi tergantung kita yang mengatur diri kita sendiri aja. Kira-kira gitu usulnya. Oke, tadi ini sambungannya nih dari Pak Indriawan tadi nih saya sudah minum amlodipin dan simvastatin 15 tahun lebih. Apa ini karena umur ya? Kayaknya besok perlu ikut resveratrol deh, Dok. Coba, jadi bisa minum antioksidan tidak perlu itu ya simvastatin. Ayo Pak, ikut Pak. Coba tahu. Nah, oke, ini ada yang angkat tangan, Dokter atau Ibu Magdalena Pardosi. Ini saya udah buka, bisa langsung ke Dokter Ana mungkin? Silakan Bu, diklik aja mic-nya kalau Ibu mau bertanya. Oh, diklik aja mic-nya. Oke, nggak bisa. Halo. Nah, halo, silakan. Ya, Bu. Selamat siang, Dokter Ana. Ya, saya Bu. mau tanya, tadi Dokter Ana jelaskan 3 jam pasca terjadi serangan itu adalah masa golden period ya Dok ya, yang bisa menentukan kesembuhannya. Maksud saya begini, ada orang tua saya kemarin itu kan kena stroke Dok. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi masalahnya sepertinya diagnosa mereka waktu itu agak lambat sehingga ada untuk menentukan dia itu kena stroke. Maksud saya Dok, adakah cara yang bisa dilakukan keluarga misalnya di rumah jika mengetahui ada anggota keluarganya yang istilahnya curiga kena stroke, adakah tindakan kita yang bisa termasuk di dalam golden period ini Dok yang bisa kita lakukan gitu. Terima kasih Dok. Sebenarnya kalau golden period ini kita penelitian evidence based berarti pakai obat ya Bu ya, tidak pakai tidak bisa dengan non obat, harus dengan obat artinya. Tapi yang penting adalah Ibu kalau punya latensi Ibu ukur tekanan darahnya. Ya Ibu ukur tekanan darahnya. Kalau misalnya tidak terlalu tinggi, nggak usah nanti Ibu ada obat jangan diminum, takutnya terlalu rendah. Malah itu oksigen yang masuk itu malah makin turun dengan tekanan darah yang diturunkan ya. Jadi jangan bermain-main dengan tekanan darah. Misalnya ada yang coba pasien saya itu coba ngasih obat dari luar gitu ya. Sebelum masuk ke rumah sakit itu malah menurunkan tekanan darah. Jadi dipantau aja tekanan darahnya. Nah kalau terlalu tinggi mungkin boleh diminumkan kalau memang di rumah ada obat. Misalnya taruhlah
200/100 gitu ya, itu diminumkan dulu sampai ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ya saya nggak tahu tergantung rumah sakit ya Bu. Kadang-kadang ya saya bilang dia nggak bisa deteksi, mereka diajarin sebenarnya kayak dokter umum tuh diajarin untuk deteksi dini. Mungkin nggak ada salahnya juga pasien ngajarin dokternya kalau dokternya nggak tahu ya. Mungkin ya dokternya dokter muda apa gimana ya. Ya kan tadi sekarang ada data segera rumah sakit ya tadi ya. Udah jelas banget itu ya, senyum, gerakan tangan dan sebagainya itu sudah jelas. Itu pasti jelas stroke, yang bilang faktor risikonya tinggal hipertensi apakah diabetes ya. Ya kita mesti cari tahu nanti dalam perjalanan atau kolesterol atau jantung dan lain-lainnya. Atau karena memang usia yang sudah terlalu tua ya. Itu juga mempengaruhi ya. Nah, artinya ya saya nggak bisa bicara soal keterlambatan karena memang kalau kita memperbaiki area yang mengalami kekurangan oksigen tadi ya, sehingga takutnya terjadi apa namanya, penurunan oksigen ke situ dan gangguan fungsi yang memang 3 jam tadi bergeraknya. Paling nggak bisa lakukan yang lainnya kecuali memang kita pantau tekanan darahnya, atau kalau ibu ada gula darah ya dipantau gula darahnya. Boleh tanya satu lagi, Dok? Silakan. Tentang ini tadi, saya tertarik tentang manajemen stres, Dok. Iya. Jadi kebetulan anak saya ini kan kuliah, Dok. Jadi pola haidnya kan sudah setahun ini terganggu. Saya pernah bawa ke dokter, alasannya katanya kenapa anak saya seperti itu, katanya ada gangguan stres seperti itu. Memang adakah pengaruhnya, Dok, kalau misalnya stres tadi membuat haidnya jadi tidak teratur? Sekarang sudah 5 bulan nggak datang haidnya, Dok. Umurnya 20. Coba disingkirkan dulu Ibu ke SPOG dulu, spesialis obstetrik ginekologi. Memang ada gangguan di organ intimnya dulu tidak gitu loh. Kalau itu misalnya tidak ada gangguan, kalau kita bicara hormonal pasti ada kaitannya dengan stres. Ya kemungkinan besar, saya nggak bilang 100% ya, kemungkinan besar ada kaitannya dengan stres. Nah, Ibu analisa dulu stresnya, artinya banyak sekarang kalau dia diajak berobat, biasanya ke dokter apa namanya tuh, SPKJ ya, dokter kesehatan jiwa, biasanya nggak mau anak-anak gitu loh. Apalagi ke psikolog, biasanya nggak mau. Jadi Ibu coba dulu misalnya untuk pakai di Google, dicari untuk scoring stres gitu ya. Kira-kira anak saya ini masuk stres apa nih gitu kan. Suruh dia ngisi dulu misalnya, oh ternyata dia stresnya cukup berat, mungkin depresi, atau Ibu amatin dia lebih banyak diem nggak gitu loh. Mungkin karena depresi atau mungkin lebih banyak euforianya, jadi dia mungkin ansietas atau yang namanya dua-duanya gitu ya. Jadi ada depresinya juga, ada ansietasnya juga. Itu jadi itu bisa juga terjadi gitu. Tapi coba dites aja kalau dia nggak mau berobat. Kalau dia mau berobat yang lebih bagus. Bisa dicek memang dia kadar stresnya tinggi apa tidak. Ya, Dok ya. Terima kasih, Dok. Ini malah saya lagi bukan promosi Bu Sonia ya, mungkin saya dengan Dr. Ferry juga ya Dok ya. Kita melakukan stress management itu dari lewat Google, lewat handphone. Ya insya Allah sih bisa secepatnya kita bisa launching. Jadi orang bisa tahu, oh saya tingkat stresnya gini, itu kira-kira dasar ilmiahnya ada. Kita tidak bermain pada asumsi ya. Ada dasar ilmiah, jadi dasar ilmiahnya ada, nanti bisa dibuka di Google nanti, tapi belum selesai itu, kalau ada nanti bisa saya kasih tahu ke Bu Sonia kan Dr. Ferry linknya itu. Oke. Thank you. Bisa, oke ya Dok, Bu Magdalena ya. Nah, minggu depan Ibu bisa ikut juga tentang cemas dan depresi. Jadi dokter SPKJ ya, Dokter Lahargo mungkin bisa tanya di situ ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Ibu Rita Rosida. Dok, kalau ujung-ujung jari kaku, terutama setiap bangun tidur, jari sulit ditekuk, semakin siang kembali normal. Itu kenapa ya? Jari kaki kadang-kadang kayak kesetrum. Terima kasih. Kalau dia tidak ada kesemutan, kalau kesemutan bisa macam-macam, bisa juga dari diabetes, juga gejala kesemutan di ujung-ujung jari kaki dan tangan. Tapi kalau kelihatannya ditekuk itu bisa faktornya misalnya seperti rheumatoid arthritis, dia juga kaku dan nyeri ya. Jadi agak susah kalau mengira-ngira ya, kemungkinan di situ masih ada. Atau satu lagi di tangan itu trigger finger namanya. Trigger finger itu kayak seperti ada artrosis atau apa ya, istilah awamnya apa ya, kalau kita sebutnya artrosis di persendian gitu. Itu bisa juga ya. Jadi biasanya berhubungan dengan cuaca gitu ya. Itu bisa berhubungan dengan cuaca. Tapi kalau memang mau menyingkirkan kemungkinan diabetes, cek aja gulanya bahwa memang tidak ada diabetes, berarti kemungkinannya seperti itu. Ya biasanya pakai dihangatkan, pakai apa namanya, pemanas itu kan ada sekarang yang jual ya, atau mungkin pakai air hangat gitu ya, dipanaskan.
Kalau kesetrum ya kita lihat dulu kesetrumnya rutin atau memang hanya kalau misalnya tertentu saja, karena salah pakai sepatu juga membuat apa namanya sel saraf yang ada di kaki itu jadi kayak terganggu ya. Itu juga bisa kalau kita pakai sepatu yang terlalu tinggi atau terlalu kesempitan misalnya gitu ya. Itu bisa juga. Oke, bisa Ya. menjawab ya Ibu ya? Nggak ada hubungan dengan instruksi ini, Bu. Bisa jawab ya Bu? Moga-moga bisa menjawab. Oke, ini ada beberapa, saya langsung jawab dulu sebentar Dokter Ana. Materi PDF diizinkan untuk diberikan ya Dokter Ana ya? Boleh, silakan. Oke, jadi Bapak dan Ibu, materi PDF boleh WA ke admin untuk minta 0821 1479 1662. Bapak dan Ibu harus WA ke admin, kita akan berikan dalam bentuk PDF. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan tentang itu. Oke, Dok, ini ada lagi dari Pak Bambang Wisaksono. Dokter Ana, tangan kiri saya kadang kesemutan dari lengan sampai ujung jari. Bahkan kadang seperti usai disuntik, tapi hilang sendiri. Gejala itu pertama terjadi ketika bangun tidur, tapi selanjutnya kapan saja timbul dan hilang. Apakah ada kaitan dengan darah tidak lancar? Kalau lihat ceritanya mungkin faktornya dari leher. Saya nggak tahu usianya berapa ya. Sering terjadi gangguan di leher, itu proses degeneratif juga, cuma kita nggak bahas ya. Yang kita sebut sebagai neck pain. Kalau di punggung kita bahas sebagai low back pain, yang orang bilang saraf kejepit itu ya, low back pain. Kalau di leher itu neck pain. Jadi problemnya adalah pada ruas-ruas tulang yang ada di leher, itu bisa terjadi gangguan saraf itu dari situ. Karena nanti jelas banget menjalar dari lengan sampai ujung jari. Tapi lokasi di mana ya tergantung nanti sebelah mana lengannya dan sebelah mana jari-jarinya itu. Biasanya kaitan sama tidur, karena posisi tidur kita kadang-kadang miring kiri miring kanan itu yang berpengaruh untuk pemicu yang memang sudah ada gangguannya itu timbul gitu. Kalau mengganggu banget kita biasanya pakai neck collar, jadi diamankan lehernya menggunakan neck collar. Kalau tidak terlalu mengganggu, kita ajarkan misalnya untuk sering exercise leher, mungkin di fisioterapi bisa diajarkan, atau berenang. Berenang juga bisa membantu untuk daerah-daerah leher. Tapi ini nggak ada kaitannya sama darah tidak lancar, ini karena gangguan dari saraf ujung-ujung di leher. Gitu, Bu. Oke, bisa menjawab Pak Bambang? Oke, kita lanjut. Dari Ibu Lina, kayaknya ini di Indonesia Timur nih, Bu Lina. Entah dari Palu, saya lupa. Izin bertanya nih dok, katanya stroke yang disebabkan oleh kolesterol lebih mudah disembuhkan, sedangkan stroke yang disebabkan hipertensi susah disembuhkan. Mohon penjelasan dok. Stroke itu disembuhkannya kalau tergantung area yang terkena berapa luas. Kalau misalnya pembuluh darahnya kecil sekali, mungkin dia bisa pecah, dia mudah lepas dan bisa pecah, dan itu menyebabkan terjadi perbaikan. Jadi bukan karena dokternya pintar ya, tapi karena memang sumbatan itu pecah ya, sumbatan itu pecah dan lepas dan tidak menyumbat lagi. Jadi tidak ada istilah karena kolesterol atau karena hipertensi. Karena hipertensi pun kalau dia misalnya sumbatannya lepas ya dia sembuh sempurna. Ada istilah kita yang 24 jam sembuh dan ada yang 3 minggu sembuh yang kita sebut sebagai reversible ischemic ya. Kemudian transischemic attack itu juga 24 jam sembuh. Jadi bukan karena hipertensi atau kolesterol, tapi karena pembuluh darah itu sendiri sudah sumbatan itu sendiri sudah pecah dan jadi lebih baik. Kalau kolesterolnya misalnya, kolesterol itu jarang berdiri sendiri sih, bisa juga dia berdiri sendiri, tapi lebih bagus, lebih sering dia diikuti oleh yang lain misalnya, atau asam urat atau hipertensi misalnya. Oke, Bu Lina bisa menjawab ya Bu ya. Kita lanjut dari Ibu Yohana. Dok, jika tidur malam diganti dengan tidur di siang hari karena faktor pekerjaan, bagaimana solusi mengatasi stresnya? Terima kasih. Waduh, nggak ada Bu ganggu tidur. Nggak ada ganti tidur siang jadi tidur malam. Tidur siang itu biasanya dianjurkan pada anak-anak. Tadi kan saya bilang dianjurkan little nap namanya. Little nap itu dianjurkan pada anak-anak yang masih dalam fase pertumbuhan tulang. Misalnya anak kita tumbuh tulang sampai umur berapa sih? 12 tahun, saya lupa ya. Dokter ortopedi yang tahu tuh. Nah, di fase itulah kita anjurkan tuh tidur siang supaya dia lebih tinggi, lebih berkembang tulangnya dan growth hormonnya juga bekerja efektif. Itu tidur siang. Kalau orang dewasa nggak ada ganti tidur siang, adanya ya kalau tidur siang buat istirahat aja gitu loh. Tapi tetap tidur malamnya itu harus cukup tadi 6 sampai 8 jam tadi. Gitu. Kecuali pindah negara kali ya dok ya, pindah ke Amerika gitu kan? Nah, kalau dia pindah negara dia harus konsumsi yang namanya melatonin. Itu bisa dijual banyak, dijual online. Melatonin, jadi melatonin itu adalah melatonin adalah satu hormon tidur yang bekerja normal di otak itu sebenarnya ada, tapi produksinya jam 8 malam sampai ini produksi pabrik lagi. Jam 7 jam 8 malam sampai jam
3-4 pagi ya, sampai sebelum subuh lah. Itu bekerjanya hormon melatonin untuk dia hormon tidur. Nah, kalau dia kurang karena misalnya jet lag terganggu biological clock-nya, itu kita anjurkan konsumsi melatonin. Itu bisa dibeli di online, banyak jual melatonin 3 mg ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa tidur karena pikiran ya, selain dapat melatonin harus diatasi dulu kenapa pikirannya gitu. Manajemen stresnya tadi harus jelas relax, harus jangan pikir macam-macam, sering ketawa, sering senyum, tapi jangan sendiri ya. Oke, bisa menjawab ya Bu, dan sebagai informasi tambahan, bukan juga promosi, besok malam Bu, hari Selasa ikut tentang resveratrol. Melatonin alamiah itu ada di buah ceri merah, itu saya jelasin besok. Ya. Nah, itu melatonin merah tuh bagus itu. Ya, nggak usah beli melatonin lagi, udah alamiah. betul. Udah. Yang melatonin dijual itu ada kimianya sedikit sih. Nah, kalau ini totali dari alam, buah ceri. Tapi gimana cara prosesnya kita perlu tahu. Oke, Pak Nanang ini mau bertanya lagi. Izin bertanya, Dok, lamanya tidur apakah bisa diakumulasi tidur siang dan malam? Misalnya tidur siang, tidur 1 jam, dan malam tidurnya 5 jam. Waduh, Apakah ini bisa dihitung tambah-tambahan 6 lagi nih, Pak. Sama aja tambah-tambah. Ya udah tadi kalau Bapak nggak bisa tidur malam, kita ditambah melatonin aja. 2 jam sebelum mau tidur, rencana misalnya tidur jam 12, ya jam 10 kita konsumsi lah. Gitu aja. Soalnya nggak bisa diakumulasi, nggak bisa dijumlah. Ini kayak Bu Siti ini kurang lebih sama nih, Dok. Berapa perbandingan tidur siang dan tidur malam supaya mencukupi 6-7-8 jam? Nah, itu sama. Orang mau ditambah-tambah. Sekarang gini, karena efek dari lockdown ya, namanya itu PSBB, jadi siang tuh banyak tidur. Sehingga malam kurang, karena malam buka ini, buka itu, segala macam ya. Buka Google, buka YouTube, apalagi sekarang macam-macam kan di YouTube ya. Mungkin itu kali jadi ini karena gadget ya. Efek dari gadget itu diteliti di teman saya yang teliti itu ternyata menyebabkan ini tadi melatoninnya turun. Ya, jadi ini tadi ya promosi pasti tadi itu melatonin alamiah tuh diberi. Kalau saya tahu melatonin di manggis, kulit manggis, tapi nggak bisa diolah dosisnya berapa. Kalau ini kalau sudah diolah bagus banget ya. Betul. Lagi langsung dosisnya bisa dipakai beri itu paling bagus memang dibanding kulit manggis ya. Oke, buat ibu-ibu yang susah tidur siang, daripada tidur siang nih mendingan tidur malam ya, Dok ya? Iya, Nah, dipaksain aja ngantuk malamnya. Kalau gitu kita chatting-chatting aja, masuk ke dalam eventnya Moritz Community, percaya saya Bu. Itu akan chat siang sepanjang hari di rumah daripada stres. Nggak ada kerjaan ya, nonton TV Nggak ada bosan. kerjaan, mendingan kita chatting. Cara ya. Ini dari Jeng UU nih ya. Dok, kenapa siklus hidup saya jadi berubah selama pandemi? Sudah berapa bulan tidur malam kemalaman, entah Juminar dan nonton atau baca. Belum lagi pagi kan nggak pada keluar rumah. Jadi bangun siang, santai aja, santai nanti tidur siang lagi, siang tidur lagi. Apakah ini termasuk amnesia, Dok? Amnesia kan ada lupa, mungkin memory loss bisa juga ya. Kalau kita misalnya kurang tidur kan kemungkinan besar tadi memory loss salah satunya ya. Jadi akhirnya kita banyak lupa gitu ya. Bahkan naruh barang pun lupa di mana gitu kan. Biasa kan ingat. Ya karena pandemik tadi ya. Jadi siang nggak ada aktivitas, diem aja, akhirnya ngantuk, ya kan. Apalagi kalau digelapin lagi ruangan kan, ya udah jadi melatonin itu produksi melatonin namanya kelenjar pineal itu tidak tahu, memang otomatis itu adalah malam ya biasa produksi. Tapi masalahnya kita sekarang bikin malam hari di siang hari gitu loh. Jadi siang hari kita bikin malam hari kita bikin siang hari gitu. Balik. Jadi siang kita malah redupin lampu, jadi melatoninnya keluar, ngantuk. Malam kita malah nyalain lampu, pakai gadget, malah jadi melatonin nggak keluar. Jadi ya harusnya kebalik lah, bikin aktivitas pagi atau siang supaya nggak ngantuk gitu. Oke, semoga bisa menjawab. Ini lagi dari Ibu Siti Jainab. Dok, mau tanya, saya suka seperti hilang keseimbangan dan leher sering kaku. Apakah itu karena peredaran darah yang ke leher tersumbat ya, Dok? Info kolesterol saya bagus dan tensi biasa 100/80. Saya tertarik dengan zikir, boleh sharing pengalaman dokter, kapan zikir dilakukannya dan berapa lama? Terima kasih, Dr. Ana. Ya, kalau lihat seperti ini, Ibu kemungkinan leher kaku karena Ibu tension ya. Nyeri tegang otot ya. Memang peredaran darah pasti otomatis kalau sudah sarafnya kena, peredaran darah kemungkinan kena sehingga terjadi nyeri ya. Nyeri itu menunjukkan bahwa adanya peredaran darah terganggu. Kalau kaku itu bisa juga hanya kekakuan otot aja gitu ya. Nah, Ibu tidak ada kolesterol, tidak ada tekanan darah. Nah, untuk menenangkan diri, Ibu dibutuhkan untuk menenangkan diri karena orang yang tension biasanya tipenya pencemas.
cemas, semuanya hal cemas. Anak main di depan cemas, takut diculik. Apa kita cemas. Hujannya cemas, takut bocor misalnya gitu. Nah, itu banyak pada tipe yang pencemas, saya suka perhatikan itu. Jadi kalau misalnya ibu yang seperti itu ya boleh dilakukan dengan zikir yang buat ibu mudah aja dulu, apa saja. Nggak ada patokan berapa lama, karena penelitian itu kan berbeda-beda ya. Tiap peneliti akan pakai data yang berbeda. Ada yang memang melakukan sehari sampai 1 jam, 2 jam, tapi ada yang tidak sampai itu. Jadi senyamannya aja ibu rasain. Yang penting adalah self talk. Kita kadang-kadang mungkin nggak tahu, maksudnya pernah coba self talk kan? Saya mencoba self talk pertama-tama saya pikir aneh aja buat saya sendiri, tapi nyaman lama-lama. Kayak ngobrol sama diri sendiri aja gitu loh. Mau uji, mau nyalahin, saya ngobrol sama diri sendiri gitu. Dan itu ternyata stress relief-nya lumayan ya, self talk itu. Betul tuh, Dok. Ya. Saya juga sering, Dok. Ya bagus itu. Mungkin lakukan self talk itu bagus. Ya. Oke, ini semoga bisa menjawab Ibu Siti Zainab, dan ini dari Dr. Olivia Bangun dari Puskesmas Flores Timur, NTT. Ada dari Turki, Bu. Vina Ada dari Otay, Turki. Ya, Bu Vina jauh minta. amat. Jauh banget Ya, dari Turki ya. Dari Turki. Bagus diterimanya berarti di sana ya. Ya. Jom. Kalau saya Turkinya turunan kidul, Bu. Turunan kidul. Jawa Timur ya, Dok ya? Kidul. Kidul itu kan itu Jogja. Oh, Jogja. Oke. Ya, ini dari Ibu Dr. Olivia Bangun, Puskesmas NTT Timur. Saya mau bertanya, bagaimana penata laksanaan pasien stroke di Puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit? Berapa lama tingkat golden period pasien stroke? Terima kasih. Tadi udah ya, kalau gini, kalau di daerah kan mungkin saya nggak tahu ya kesediaan obat-obat injeksi itu ada apa tidak. Tapi yang paling gampang kita pakai golongan clopidogrel ya. Jadi kita lihat tensi jangan terlalu cepat diturunkan, Dok. Nanti kalau dokter mau itu kasih aja nggak apa-apa nomor telepon saya, Dok, biar bisa konsultasi, karena ini lebih ke arah medis ya. Jadi berapa penurunannya, kemudian kita kasih clopidogrel untuk sambil dipantau, karena takut kalau nggak dipantau takut dia jadi bleeding infark ya, atau pendarahan yang harusnya sumbatan itu jadi berdarah. Ini itu karena tergantung berapa jauh jarak rumah sakit terdekat ya, atau jarak dokter. Sekarang kan bisa pakai telemedicine, banyak sekali teknologi sekarang ya. Dipermudah semuanya. Dipermudah karena teknologi. Iya, teknologi mempermudah, bukan bikin sulit. Oke, Dokter Olivia, jadi nanti saya akan kasihkan nomor telepon Dokter Ana, silakan WA, Dok, supaya Dokter Ana tidak lupa, bilang aja ini dari Moritz Community. Dokter Ana pasti tahu nih. Siap. Oke, nanti saya akan kasih nomor HP-nya Dokter Ana untuk Dokter Olivia bisa lanjut berkomunikasi ya. Kita senang kalau bisa berbagi ya, Dok ya. Kalau saya bantu ya. Oke, ini dari Ibu Mei, saya nggak tahu nih. Ibu Mei izin bertanya, bisa jelaskan kembali tentang neurorestorasi, Dok. Nah, ini sama dengan Dokter Gani juga, Pak Gani Ibrahim Kurniawan. Di manakah ada neurorestorasi di Jakarta dan sekitarnya? Apakah ada di Rumah Sakit PON? Mungkin ini bisa dijawab sekali. Neurorestorasi baru dikembangkan, jadi yang mengembangkan pertama itu dari FKUI RSCM. Jadi nanti gini, kalau mau ya kasih linknya aja, salah satu siapa ya, dua-duanya ya, teman saya di bagian divisi neurorestorasi, tapi nanti akan menjadi satu yang besar neurorestorasi ini, karena kita tidak hanya memakai obat, kita memakai non farmakologi juga, nanti termasuk produk ibu bisa juga sih, nanti produk busonya kan bisa saya coba konekkan dengan teman saya untuk neurorestorasi, karena kita logikanya kita melakukan modulasi suara tadi dengan TMS, melakukan gimana sih mengatasi stress management gitu-gitu. Jadi lebih ke arah sana untuk neurorestorasi. Jadi tidak melulu ya, kalau obatnya biar si dokternya aja yang nanganin itu. Tapi neurorestorasi termasuk rehabilitasi juga masuk di bagian neurorestorasi. Di RSCM sih, di FKUI RSCM. Ya, berarti adanya di FKUI ya, Dok ya? Ya, jadi mungkin Bu Mei tadi belum kejawab ya. Neurorestorasi itu adalah mengembalikan fungsi. Kan tadi saya bilang yang terganggu adalah jadi nggak usah berpikir pusing. Ini otaknya pecah dan sebagainya, nggak usah terlalu ke situ. Nanti malah tambah stres ya. Yang penting adalah fungsinya terganggu, kita kembalikan lagi fungsinya. Karena otak itu pintar kok. Dia bisa mengembalikan dirinya sendiri, bisa menyembuhkan diri sendiri. Hanya jangan terlalu dicampur adukin. Jadi kita ikutin jalan yang natural aja. Ya, nanti kita intervensinya juga tidak terlalu membebani otak, nanti akan terjadi pemulihan dari fungsi yang terganggu tadi. Biasanya begitu. Oke. Sudah terjawab tadi ya.
Nah, ini ada lagi dari SNA, saya nggak tahu nih namanya ibu, bapak gitu. Siang, Dokter Ana izin bertanya, tahun kemarin almarhum ayah saya terkena stroke dan kurang lebih 20 menit langsung masuk ke UGD. Ketika sudah di-scan ke dokter ada pecah pembuluh darah di tengah otak, lalu tidak ada diberikan tindakan apa-apa lagi karena menurutnya sudah tidak membantu lagi. Apakah memang seperti itu? Aduh, saya nggak berani jelekan rumah sakit ini. Sebenarnya apapun yang terjadi, kita harus bicara maksimal ya dokter ya. Walaupun itu sebenarnya sudah beyond our limit, sudah di atas kemampuan kita sebagai dokter ya. Tapi usia kan bukan urusan dokter ya. Usia kan urusannya Tuhan ya, urusannya Allah. Artinya ya harusnya dijelaskan bahwa ini memang kesadarannya sudah paling bawah. Kesadaran GCS atau glycogen concentrate mungkin sangat rendah, 3 ya. Artinya dokternya mungkin berpikir pendarahan otaknya luas, pendarahannya kemudian GCS-nya 3, nggak bisa bantu-bantu lagi. Padahal kalau mau dilakukan maksimal masih bisa dilakukan intubasi. Artinya kontrol otaknya tidak kerja lagi, tapi diganti pakai kontrol mesin. Gitu. Jadi seperti pasiennya ditidurkan. Itu sebenarnya dilakukan seperti itu. Kalau dalam waktu beberapa hari tidak bisa membaik, baru kita bilang bahwa ini sudah nggak ada harapan lagi. Gitu. Oke, semoga itu bisa menjawab ya Bu. Soalnya dokter itu manusia. Jadi ada ketiga pengobatan katanya ada 3 dok kalau ke dokter pasien, dokter sama satu lagi Tuhan dok, bener nggak? Ya, dokter sekali. adalah perantaranya Tuhan sebetulnya untuk perpanjangan tangan. Sebelum berdoa, sebelum mengobatin dokternya harus berdoa dulu karena kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Betul. Umur di tangan Tuhan bener dok. Iya bener, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memvonis juga. Bila cancer tidak sembuh, ternyata dia berobat sendiri sembuh. Jadi pasien datangnya itu jangan harapannya 100%, harapnya ke Tuhan supaya Tuhan kasih jalan ke dokternya. Kita mungkin lebih ke arah diagnostik, lebih tepat ya kalau ke dokter ya. Nanti kalau pengobatan ibu mau pakai cara mau zikir, mau pakai obat-obatan herbal yang memang sudah terregistrasi di BP POM dan di luar juga ya. Ya itu boleh aja sih. Seperti dari melatonin, anggap tuh tadi biasa aja, ternyata dia obat. Termasuk di beri kan ada obatnya juga kan, melatoninnya juga. Oke dok, ada lagi Bu Santi. Kalau kolesterol LDL tinggi dan HDL agak rendah, tapi tensi tidak tinggi, apakah berbahaya dokter? Tidak ada gula, solusinya apa ya dok? Jadi LDL tinggi, HDL agak rendah. Ya LDL tinggi, lipidnya tinggi ya, hiperlipidemia. Ada yang tipikalnya orang dengan fatty liver atau misalnya fatty liver itu biasanya kadang HDL dan itunya tinggi apa? Dan lipidnya tinggi. Jadi dilihat dulu apakah di situ tinggi. Itu penanganannya beda. Tapi dicoba aja dulu untuk menurunkan LDL-nya. Ya nanti kalau memang dipantau pengobatan tidak perlu seumur hidup kan. Biasanya dicoba dulu kalau dia misalnya tidak bisa turun dan memang karena fatty liver ya berarti fatty livernya harus diobatin. Oke, dok ada nggak kaitannya dok dengan kolin dok? Kolin. Ya. Maksudnya? Kolin itu kan yang dikeluarkan oleh apa dok? Untuk metabolisme lemak yang dikeluarkan oleh hati dok. Satu enzim. Iya. Atau bukan enzim juga dok? Kolin namanya dok. Kalau kita kolin kalau di otak itu memang untuk lebih ke arah memori kolin nih. Tapi saya nggak tahu kalau di liver mungkin dipakai juga karena neurotransmitter itu kerjanya di tiap organ akan kerjanya berbeda juga. Mungkin bisa dibahas kapan-kapan itu. Oke. Nah, gitu luar biasa dok. Oke, semoga ini bisa menjawab ya Ibu Santi. Lalu ini dari Ibu Vina tadi nih. Sebentar ya dok, Bu Vina Otai. Oke, saya izin bertanya dari leher pundak sampai pangkal lengan kadang sakit. Apa karena aliran darah yang kurang lancar? Apa karena perubahan udara di musim dingin yang membuat otot kaku? Terima kasih. Ya, kalau dia menjalar kan tadi saya bilang berarti ibu ada problem di daerah cervical neck ya. Atau kita sebut sebagai neck cervical pain ya. Seperti kayak di pinggang itu yang orang bilang saraf kejepit, tapi ini gradasinya belum tentu saraf kejepit ya. Itu khasnya memang nyerinya itu menjalar dari daerah pundak ya, bisa di cervical itu 1 sampai 7 sampai 8. Jadi di daerah yang pergerakan leher itu memang berisiko untuk terjadinya artrosis di situ atau namanya kita sebut sebagai spondyloartrosis atau mungkin apa ya pengapuran orang bilangnya istilah awamnya ya. Nah di situ jadi menjalar sakitnya dari leher ke lengan. Itu bukan aliran darah Bu, tapi gangguan saraf itu. Dan nggak ada kaitannya dengan perubahan musim sih. Kalau otot kaku itu beda lagi. Otot kaku tadi karena tension. Apakah ibu dua-duanya bisa jadi? Berarti harus perlu konsultasi lanjutan ke dokter spesialis saraf.
Kalau bisa Ya, ketemu dokter ya Ana. yang terdekat aja. Yang terdekat. Atau pakai telemedicine aja kali ya. Nah, telemedicine sama dokter Ana bisa tuh, Dok ya. Ya, insya Allah. Oke, ini dari Bu Ahlia Dahlan. Met siang, Dok, suami saya sering susah tidur siang, susah tidur, padahal siang tetap banyak kerja. Katanya otaknya kerja terus atau penuh, sebaiknya gimana ya, Dok? Nah, ini berarti otaknya nggak berhenti kerja malam. Padahal siangnya dia masih aktif kan. Ini harus dibantu tadi oleh produk-produk yang ada. Coba aja produknya Bu Sonya, yang melatonin itu. Yang melatonin alamiah, Nah, coba aja. Karena kita butuh melatonin, tapi mungkin kalau ada melatonin alamiah lebih bagus lah. setuju, Dok. Jadi Bu Ahlia Dahlan, silakan Bu, hari Selasa ikutin tentang resveratrol dulu. Ibu pelajari dulu, Bu. Jangan langsung beli, Bu. Jangan beli kucing dalam karung, Bu. Ya. Jadi kami ingin Ibu supaya tahu dulu secara jelas Ya, bagaimana terus tadi kerjanya. sering dengar lagu-lagu yang nyaman kayak tadi tuh. Pertama lagunya enak banget tadi. Gemercik air, ada suara apa angin, apa gitu ya. Alam ya, Dok ya. Alam Suara itu. burung. Tuh, Wow, nggak usah emang. mikirin kerjaan Bu, duit nggak lari kalau dikejar. Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah masih cukup lah ya. Itu ya nggak usah terlalu pikir beban kerja gitu yang berlebihan, maaf ya. Berkah dari Tuhan, Bu. Ya berkah Sudah pasti ada. diatur. Betul Ya, ya, ya Dok pasti ya. ada. Oke, ada Pak Sadik Sahil nih bertanya, apa terapi untuk gangguan kognitif misalnya amnesia? Gangguan kognitifnya seperti apa Bu lupa? Karena ada istilahnya namanya sebelum prademensia ya. Prademensia itu, kalau amnesia itu istilahnya untuk orang yang temporer aja gangguannya. Misalnya saya jatuh kecelakaan lupa gitu ya, itu amnesia. Bisa amnesia mundur retrograd atau amnesia maju anterogradnya. Lupanya bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak bilang gangguan kognitif itu demensia. Demensia bisa ada namanya prademensia. Prademensia itu ada istilah mild cognitive impairment. Jadi lupa-lupa yang ringan. Misalnya udah tahu naruh kunci di sini dicari-cari gitu. Yang gawatnya naruh kacamata di atas dicari-cari gitu. Kacamata taruh di atas kepala, kacamata gue mana gitu. Tanya di atas kepala. Pakai topi lupa kalau ada topi di kepala, Dok ya. Ini Itu udah terapi amnesia ketawa ya, ini. Dok ya? Ini Amnesia terapi ketawa. itu bukan amnesia lagi ya, Dok ya? Itu sudah prademensia. Oh, Gangguan memori prademensia. sudah ada. Kalau itu berlangsung terus-menerus. Saya pernah dapat cerita yang istrinya ketinggalan di pasar gitu loh. Ini Aduh. beneran gitu. Jadi Isinya dia ketinggalan pergi di dengan pasar. istrinya ke pasar, begitu selesai urusan dia pulang, dia lupa istrinya di pasar. Itu sudah mild cognitive impairment. Artinya biasanya kita lanjutkan dia, latihannya adalah sering banyak membaca, sering mengulang, merepeat misalnya habis nonton apa, kemudian dilakukan pengulangan gitu. Untuk melihat apakah memorinya naik atau tidak gitu kan. Terus harus juga relax, karena memori itu ada di gelombang alfa. Kita udah pernah bahas dulu ya. Yang waktu pembahasan pertama ya, memori itu di Mind gelombang body alfa. healing itu ya, Dok ya? Ya, Kemarin. kalau kita banyak di gelombang beta kenceng terus gitu kan. Nggak kayak tadi seperti Pak Ahlia, Ibu Ali, suaminya Ibu Alia ya. Tegang terus malam, mikir terus gitu, itu gelombang beta terus gimana bisa tidur gitu loh. Tidur kan butuh gelombang delta ya. Mungkin Bu Alia nanti kalau mau tanya boleh deh saya bantu. Jadi kalau tidur itu kan butuh gelombang delta, sedangkan gelombang beta itu kan gelombang tinggi ya. Di situ terus ya nggak bisa tidur lama-lama tidur pun merem tapi masih mikir gitu. Ya, jadi harus apa namanya harus dilihat. Jadi kalau untuk kognitif itu ya kita lihat dulu nanti apakah dia mild cognitive impairment atau demensia, karena perlakuannya akan beda nanti. Oke, Bu Ahlia tadi ya. Udah, Ya. semoga bisa menjawab. Ini ada lagi dari Ibu Lisa Sindunata. Dok, saya mau tanya, anak saya umur 26, gadis, suka rasa goyang-goyang seperti di kapal. Itu kenapa ya? 26 masih muda ya, sepertinya kayak vertigo. Dizziness itu sebenarnya, cuman masa dulu terus lagi. Jadi dizziness itu saya sekarang banyak ketemu karena pemakaian earphone ya. Earphone pada orang yang pakai headset untuk gadget untuk dengerin lagu. Jadi earphone itu dipasang mungkin sehari bisa 4-5 jam malam. Dan itu mengganggu organ-organ keseimbangan yang ada di dalam telinga. Dan itu berapa kali saya ketemu kasus seperti itu pada usia muda. Jadi hati-hati dengan pemakaian earphone. Coba dilihat aja apakah dia pakai earphone nggak. Karena ini sudah dalam kategori dizziness ya. Nanti kalau berlanjut ya bisa vertigo. Oke. Semoga bisa menjawab Ibu Lisa. Ini ada lagi dari Pak Poltak Hutajulu. Sore dokter, tanya saya pernah mengalami pandangan mata saya hilang sepertinya sisi pandangan kiri dan kanan. Sedang pandangan ke depan masih bisa. Padahal itu menyebabkan ingin muntah, depan tiba-tiba hilang kalau sedang dalam bekerja sore, Dok. Nah, tanya saya ini balik-balik lagi nih. Itu aja sih kira-kira, Dok. Itu gejala apa ya katanya, Dok?
Atau saya ulang lagi nih, Dok? Iya, iya, soalnya lagi pakai earphone karena hujannya deras banget. Kalau enggak hujan masih alhamdulillah ya. Daripada Ya, panas gitu ya. daripada panas. Masih Jadi, bersyukur gitu loh. oke. Pak Great. Poltak bertanya, mengalami pandangan mata hilang, sisi pandangan kiri dan kanan, sedang pandangan ke depan masih bisa. Berarti kiri kanannya hilang nih, nggak bisa ngelihat. Apakah Ya. ini dan hal ini menyebabkan ingin muntah? Ingin muntah. Nah, ini gejala apa, kata dia, Dok? Nah, ini gejala apa? Dilakukan pemeriksaan dulu, Pak, karena pandangan kiri kanan hilang berarti lapang pandang Bapak terganggu. Lapang pandang Bapak terganggu itu kita lihat lagi gangguan gerakan bola mata enggak, itu mesti diperiksa ya, Pak ya. Harus diperiksa kayak seperti bukan di-tracking, dilihat gerakan bola mata Bapak. Yang kita takutkan misalnya, saya bukan takuti Pak ya, bisa jadi takutnya adalah stroke di batang otak, karena di daerah batang otak itu mengatur penglihatan dan gerakan bola mata gitu ya. Di situ. Nah, kemudian atau bisa juga karena adanya sesuatu di daerah hipofisis atau di organ yang jadi persis yang mengatur mata itu persilangannya di bawahnya adalah ada kelenjar yang namanya kelenjar hipofise yang dia pas menekan, kalau dia pas tertekan ya menekan, dia bisa melihat gangguan mata kiri kanan yang terganggu tadi, gangguan apa, lapang pandangnya. Jadi harus dicek dulu, saya nggak bisa bilang ini apa ya. Kemungkinan masih ada sih Pak. Harus didetailkan dulu, dilihat secara detail. Oke, berarti harus periksa ke spesialis apa nih, Dok? Neurologi. Ahli saraf Tapi nanti juga? kalau untuk kampimetrinya mungkin bisa ke dokter mata ya. Untuk lihat lapang pandangnya bisa ke dokter mata. Berarti harus datang ke dokter saraf dulu dong, Dok, dicek Ya, dulu ke ya, dokter Dok ya. saraf nanti Baru akan nanti dilihat dilanjut ya. benar nggak gangguan lapang pandang, benar seperti yang Bapak rasain, dia hilang, baru cek ke dokter mata untuk dilihat benar-benar gangguan lapang pandang, baru kita MRI biasanya. Oke, jadi nanti Pak Poltak kalau perlu nomor telepon Dokter Ana dan alamat praktek, silakan WA ke admin ya Pak. Nanti saya akan kasih. Oke. Ibu Dirah, Dok, saya umur 40 tahun, kadang-kadang tekanan saya bisa tinggi dan kadang normal. Apakah saya harus konsumsi obat, Dok? Karena keluarga ada riwayat hipertensi. Kanannya kadang tinggi, kadang normal. Berapa dulu? Usianya berapa? Ibu 40, berapa normalnya, berapa tingginya gitu loh. Kalau naiknya cuma sedikit, misalnya ibu naik 130/90, mungkin kondisi sedang emosinya stabil, labil misalnya gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau belum sampai misalnya 160/100 ya itu sudah cukup tinggi, berarti harus konsumsi obat. Jadi tidak wajib konsumsi obat, kita lihat kondisinya seperti apa, dan dalam kondisi rileks berapa tekanan darahnya. Nah ini, jadi mesti harus butuh lanjutan ini. Ya butuh dievaluasi. Jadi butuh maksudnya dievaluasi. ya beberapa kali dicek, mungkin tidak harus ke dokter spesialis, bisa ke dokter umum juga boleh. Oke, ini ada 34 news, tapi kok saya dapatnya cuma sedikit nih Bu. Ya. Kalau mau langsung silakan, kalau ada yang mau bertanya langsung silakan Bapak dan Ibu, tinggal bagi yang belum kejawab pertanyaannya dari beberapa yang sudah tadi belum bisa terjawab, ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan aja. Ya karena belum masuk semua ya kayaknya. Iya, ini dia tunjuknya ada 35 message, tapi di saya kok nggak bisa kebaca ini apa karena saking banyaknya ini. Banyak yang nanya apa, minta bikin grup segala macam ya. Saya kita udah ada WA group. Ya, ada WA group. Jadi kalau WA di WA group aja nanti kalau ada yang mau tanya atau gimana kan. Nah, boleh tuh dengan senang hati Dokter Ana juga bisa. Atau dibikin sekalian grup ketawa apa grup senyum gitu ya. Terus grup melatonin gitu ya. Senyum melatonin. Ya kalau bisa senyum, endorfinnya juga keluar Dok. Apa perlu lagi sih Dok ya Dok ya? Ya perlu ditambah nggak apa-apa biar bisa tidur. Ditambah ya? Iya lebih sehat kan, bisa tidur. Karena fungsi antioksidan. Saya juga mau nyoba itu soalnya kan dengan kondisi kayak gini, lampu LED begini kacau, bisa tidurnya kacau balau kan. Ya, semua orang mengalami itu, Dok. Semua orang dalam situasi sekarang. Tadi perubahan apa namanya? Teknologi itu menyebabkan juga gangguan kalau kita nggak bisa nanganinnya. Betul. Pastilah. Tapi kalau dilihat ya, itu fungsi dari resveratrol itu ngeri banget loh, Dok. Saya bertambah ngikutin itu ya dari pap.med-nya itu ya, itu dipublikasi tuh, wow gila banget tuh, Dok. Oh gitu. Indonesia aku dengerin nanti kalau gitu. Hari Selasa ya Dok ya, nanti minta linknya nanti dikirim. Bapak dan Ibu perlu ikut, dan Bapak tidak ada paksaan untuk belanja kok, tidak ada. Buat kami, iya dengar aja nggak apa-apa. Kalau kita bisa cari, kita bisa buat, kita bisa ramu yang sesuai dengan yang ada itu silakan aja yang dari buah aslinya boleh. Tapi ini Dokter Ferry minta dibuka mic-nya katanya. Oh Dokter Ferry, mic-nya dari tadi ketutup ya Dok ya. Jangan dimatiin mic-nya Dok.
Saya Ini ada yang dari Turki mau komunikasi, bisa nggak nih ya? Bisa mungkin ya. Iya, bisa. Ada di WA admin, sudah ada di WA admin. Ya ada dari Turki tadi saya lihat. Ya, Ibu Vina ada di WA admin kita. Mungkin nanti apa namanya yang tentang cemas, tentang depresi, tentang stres, kan lebih sering beberapa kali diulang kali Ibu ya. Boleh, Dokter Ana. Stress Welcome, management. Dok. Bisa nggak, Dok, Desember, Dok, stress management, Dok? Nanti sama Dokter Andre aja, Dokter Andre yang punya perangkat untuk stress management itu nanti. Dokter Andre, boleh nggak, Andre Dok? Maisa, boleh nanti saya ngomong. Nanti harinya kapan? Tanggal 6 kita kosong, Dok, masih. Nanti saya ngomong sama beliau ya. Ya, boleh. Kita tunggu ya, Dok, ya. Dia Karena kita memang dia pengen banget spesialis nih. neurobehavior dia. Oke. Kalian neurobehavior, jadi pas banget itu. Kita kan hari Senin ketemu Dokter Ana. Iya, ntar kita ngomongin aja nanti ya. Ya sudah, ngobrol aja dulu deh, Dok. Kalau bisa tanggal 6 ya Bu Ferry ya, diatur ya, Bu. Jadi yang pengen tahu tentang stress management lebih jauh, stres itu dari sudut pandang otak, dengarkan beliau karena beliau tuh jujur senior saya gitu. Nah, itu dia apalagi. Saya juga pintar banget Dokter Adri itu. Ya, jagonya di RSCM gitu. Ini ada satu lagi dari siapa nih ya? XUPJ. Mana nih, Dok? Suami saya umur 57 tahun, stroke 3 tahun. Saya kok apakah ada kemungkinan sembuh? Saya nggak mendahului Tuhan ya Bu. Semua mungkin sembuh kalau kita mau semua, walaupun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun juga masih ada kemungkinan sembuh. Tinggal Ibu mau cara penyembuhan yang mana gitu kan. Dilihat dulu berat dari stroke-nya, kemudian ya tadi faktor-faktor yang menyebabkan hambatan itu apa, dilihat dulu. Oke. Ini Ibu Vina yang dari Turki nanti mau minta nomor HP-nya dokter, saya kasih boleh, Dokter Ana ya. Nah, sama tadi yang apa? Dokter tadi ya, dokter siapa? Ya, Dokter Olivia. Ya, Dokter Olivia dari Ambon, NTT ya. Dok, ini tadi udah belum nih? Suami saya umur 57 tahun, sakit stroke. Udah ya? Sudah hampir 3 tahun. Masih bisa kemungkinan sembuh tidak, Dok? Saya minum obat kombinasi apa nih, kaduet nih apa, Dok? Kombinasi obat tensi dan kolesterol. Intinya percaya gini bahwa obat itu bukan menyembuhkan. Ini penyakit ini gara penyakit lifestyle, penyakit degeneratif. Jadi ya perbaiki lifestyle tadi, jangan pola tidurnya nggak beres, pola hidupnya nggak beres, stresnya tinggi dan sebagainya. Betul, Dok. Karena itu semua alamiah, jadi mesti dikembalikan kepada yang di alam, Dok. Perbaiki gaya hidup. Betul, ada nanti bisa ditanyakan soal neurorestorasi karena beliau jagonya neurorestorasi. Oke, nah ini udah ada bilang ditunggu nih link tentang neurorestorasinya, Dok, katanya Pak Ibu Gani. Masih ada pertanyaan ini sudah nggak ada kayaknya ya? Atau ada yang mau langsung bertanya? Silakan, Bu Ferry mungkin Bu. Bu Ferry mau tanya, Bu Ferry mau cerita, Bu Ferry. Kasih coba saya nanya aja, ini kenapa terjadi pergeseran usia nih pada berbagai penyakit? Kan tadi Dokter Ana juga udah bilang ya, jantung, diabetes, hipertensi, kolesterol itu semuanya bergeser usia muda. Yeah. Kan sebenarnya penyakit-penyakit di payudara kayak kista itu juga sekarang umur-umur muda tuh bermunculan. Yeah. Ini apakah benar-benar karena lifestyle ya? Ya, epigenetik. Jadi sekarang teori baru, dulu kan kelihatannya orang dikit-dikit genetik ya. Nah, sekarang genetik itu adalah faktor diturunkan tuh hanya sekitar 15% sampai maksimal 20% lah. Berarti 80% itu adalah yang tidak diturunkan atau yang didapat sejak dia mulai oek gitu ya. Kedepannya itu sudah epigenetik yang berperanan. Nah, epigenetik itu justru yang malah menimbulkan banyak penyakit dan sebagainya. Diabetes tipe 2 dengan tipe 1 itu banyakan tipe 2 jelas. Tipe 1 karena faktor genetik yang sudah tadi. Nah, jadi kanker, penyakit-penyakit vaskuler, penyakit infeksi itu sekarang banyakkan terkait dengan epigenetik. Nah, epigenetik itu masuknya ke lifestyle. Orang tidak pernah mau bicara tentang stres. Stres itu apa sih? Jadi stres seolah-olah beda dengan penyakit. Padahal stres itu dengan penyakit jadi satu. Berarti intervensinya sebenarnya ke arah psikologis kali ya? Neuropsikologis sekarang berperanan, neuropsikologis punya peranan besar. Artinya kan kita kalau lihat penyakit degeneratif sebenarnya bisa dicegah kan? Bisa. Dan intervensi lah. Dan penyakit-penyakit degeneratif ini yang menghabiskan dana BPJS, dana kesehatan. Nah, harusnya ada sesuatu yang kita bisa bikin nih, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk membuka wawasan lagi. Mungkin dipikirin nih Dokter Ana nih.
Ya, tidak harus dengan penyakit, misalnya tidak harus dengan obatan, misalnya tadi dengan terapi apa namanya tadi resveratrol ya apa ya, saya mau dengar itu Bu dari Bu Sonda tadi. Ya, Resveratrol. resveratrol itu yang tadi ternyata melatonin alamiah. Itu kan hal-hal yang positif yang bagus gitu loh. Jadi dari buah-buahan. Dan dari dokter Ade nanti bicara tentang neuromodulasi ya. Itu orang mungkin tidak tahu bahwa suara itu bisa mengobati. Bahkan sekarang aromaterapi bisa mengobati. Jadi Marta Tiller sedang meneliti relaksasi dengan menggunakan aromaterapi. Itu pakai penelitian. Itu untuk mengatasi stres juga. Iya. Nah dok, tadi dokter bicara tentang aloe vera dok. Ya. Saya waktu ngelihat aloe vera dok, ini kan sesuatu yang aneh. Dulu kan kita hanya buat rambut nih dok ya. Ya, ya. Cuma memang yang rada berbahaya kan di itunya dok, di getahnya nih. Betul Ya. nggak dok, getah? Ya. Tapi secara keseluruhan itu yang namanya aloe vera itu ngeri banget, itu denda 6.000 tahun lalu tuh ada dok. Iya, maksudnya udah tumbuh dari dulu kan. Udah tumbuh dari dulu ya. Ganggang juga ganggang itu juga banyak kan ganggang jenis yang macam-macam yang di MLM kan itu sebenarnya bagus memang ganggang itu. Ya, cuman kalau kita nggak tahu, mungkin nggak tahu secara detail tentang manfaatnya, memang kita rada khawatir ya dok ya untuk bagaimana, karena kebanyakan nggak dijelasin ya dok ya. Karena zat aktifnya itu mesti diambil kayak di berry itu banyak zat-zat yang aktif yang lain, mungkin yang dibutuhkan hanya tadi, jadi diambil dari apa namanya dari berry itu zat aktif yang dibutuhkan untuk melatonin tadi. Betul. Ya, melatonin tadi. Melatonin, serotonin dok, itu berry itu ngeri banget tuh. Cherry dok, itu melatonin, serotonin, terus potasium dok. Oh bagus semua itu mineral. Makanya itu dibutuhkan untuk otak juga kan dok ya, untuk kolesterol segala kan. Jadi sekarang dengan perubahan baru ini mindset itu berubah bahwa obat itu tidak selalu apa yang diminum dan apa yang disuntikan gitu. Nah, itu seharusnya memang masyarakat harus diedukasi itu dok, karena ada yang sedikit kalau nggak obat saya nggak sembuh kata, padahal psikis juga. Dari data kita ini bisa mengedukasi ya. Nah, setuju dok. Jadi ya kita berharap dok, dokter Ana sering ngisi aja acara di sini, kita mau edukasi orang hidup sehat tanpa obat, karena obat itu kan bahan kimia dok, bener nggak? Ya, chemical. Ya. Chemical kan, chemical itu juga bisa menimbulkan namanya radikal bebas, bisa stres oksidasi juga dok. Ya pasti. Nah, warna-warni ya kan dok, warna-warni. Kalau dia bisa terbuang oleh tubuh nggak apa-apa. Kalau dia tidak terbuang jadi toksin itu yang repot lagi kan. Ya, merusak organ-organ yang lain dok, pasti. sistem pembuangannya, liver, ginjal, itu dia. Seringkali makanya dok orang-orang itu kan kebanyakan nih datang dengan penyakit, misalnya A, tapi kok meninggalnya dengan penyakit B dok. Ya kayak sekarang air minum aja, kita juga mau bingung, kita mau minum air minum mengandung fluoride banyak kan. Fluoride kalau mengendap juga nggak bagus juga kan. Betul. Mau apa gitu kan? Ya, memang harus stres, memang harus kelola tubuh kita. Memang kita nggak fair dok. Tuhan itu artinya memberikan waktu kita dilahirkan kita sehat, tapi kenapa kita pulang dalam kondisi sakit? Nah itu yang betul-betul nggak fair dok. Rusak tubuh sendiri gitu ya maksudnya ya? Iya, kita ngerusak diri kita sendiri. Apa tanggung jawab kita? Jadi orang meninggal, kalau saya selalu bilang orang kalau meninggal karena penyakit itu meninggal karena terpaksa dok. Jadi Tuhan izinin orang itu pulang terpaksa karena udah rusak di dalam tubuhnya kan? Harusnya kan sehat lah dok pulangnya dok, bener nggak? Ya. Paling gampang sebenarnya mengontrol tekanan darah dengan mengontrol otak itu bisa sebenarnya. Ya, itu dia tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Lagi nih dari Triwanti. Nah, Bu Ferry udah bisa baca ya, Bu? Silakan Bu Ferry yang lanjut. Dok, saya kolesterol tinggi, jari-jari tangan dan kaki kaku dan nyeri. Ini kenapa ya, Dok? Obat apa yang saya harus minum? Kalau kolesterol itu tidak ada keluhan ke jari-jari kaki ya. Mungkin jari kaki mungkin apakah asam urat, cek aja dulu. Kalau bukan ya memang karena tadi saya bilang karena perubahan musim, misalnya karena rematik ya, rheumatoid arthritis juga bisa. Itu di ujung jari dulu, kita lihat dulu. Kalau dia berpindah-pindah berarti kemungkinan rheumatoid arthritis. Kalau dia tidak berpindah kemungkinan bisa yang diminum ya tergantung tadi apa yang asam urat ya obat asam. Kalau rematik ya biasanya kan kita kasih obat-obat nyeri tapi minumnya jangan rutin, jadi temporer aja. Pada saat ada keluhan aja. Oke. Kayaknya dari chatting-chatting udah semua dijawab sama Dokter Ana. Dari yang mau bertanya langsung masih ada nggak? Udah nggak ada, Bu. Banyak yang ngechat. Nggak ada, mungkin kita akhirin ya? Ya, sudah jam 12.30 juga, Bu. Mungkin Dokter Ana juga ada acara lagi. Saya rasa kita tutup acara hari ini.
Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Ana atas penjelasannya, sangat berguna buat kita semua. Dan mudah-mudahan Dr. Ana bisa mengisi lagi di acara yang berikutnya. Insya Allah. Maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Oke. Saya kembalikan ke Bu Sonya. Oke. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan juga BH Pemoritz Community, Dr. Ana, thank you banget dok. Ilmu yang luar biasa, karena penyakit stroke itu adalah penyakit yang salah satu penyakit yang mematikan, dan itu justru penyakit yang menurut saya dok, kadang-kadang kalau orang berusaha untuk menyembuhkan, tetapi keterbatasan dari gerak itu menyebabkan orang itu nggak bisa beraktivitas, dan itu menderita secara psikisnya itu luar biasa. Makanya kebanyakan kenapa itu sampai bisa mematikan, betul nggak dok? Jadi kita kalau bisa menghindari stroke, kenapa tidak gitu? Kalau udah setengah badan nggak bisa digerakkan, aduh menderitanya luar biasa. Dari sisi emosional juga akan sulit untuk diatasinya, karena dari orang yang bisa beraktivitas tiba-tiba down sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau kita bisa hindarin, kenapa tidak? Ilmu yang Dr. Ana bagikan sangat luar biasa. Dan Bapak dan Ibu juga, kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi yang sudah bersama dengan kami, berbaik hati untuk share ke teman-teman sehingga bisa bergabung pada siang hari ini. Nah, kami juga jika ada masukan-masukan yang positif kepada Moritz Community, atau ada Bapak dan Ibu yang memiliki keahlian, kemampuan untuk bisa berbagi dan mau berbagi bersama dengan kami, bisa juga WA ke admin isi acara di dalam event ini. Nah, event ini totally tidak berbayar dan siapapun boleh ikut. Jadi juga Bapak dan Ibu bisa share kepada banyak orang. Kita ingin berdampak positif dengan apa yang kita bisa. Share sederhana Bapak dan Ibu, hanya pakai jempol doang. Smartphone udah punya, ya kan? Kalau berbuat baik dengan cara pakai jempol, kenapa enggak? Lama-lama jempol kita akan dibuat menjadi hebat. Jadi jempol, kalau kita pasang jempol kepada orang, itu membangun rasa percaya diri yang luar biasa, betul nggak? Jempol itu luar biasa Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, tanpa jempol kita nggak bisa ngapain. Tapi jempol ini akan jadi dahsyat kalau bisa menebar kebaikan kepada orang lain. Jadi tinggal share ke teman-teman untuk setiap event Moritz Community. Tujuan kami adalah berbagi, ya, untuk supaya teman-teman Bapak dan Ibu juga dapat sesuatu yang baik dan positif dan sebagai ilmu. Nah, bagi yang ingin masuk ke WA Group pun, Bapak dan Ibu silakan WA ke admin. Sekali lagi, materi presentasi PDF siang hari ini kami akan bagikan jika Bapak dan Ibu minta ke WA admin. Bagi yang belum ada di WA admin. Bagi yang sudah ada di grup, nggak usah minta lagi, nanti saya otomatis share ke dalam grup. Pasti saya share langsung ke dalam grup, tapi tunggu sore setelah saya rubah PPT-nya ke PDF dulu, ya. Tapi segera akan kita lakukan. Kita juga masukkan ke dalam YouTube Moritz Community jika ingin mendengar ulang ya, apa yang dibahas. Kadang-kadang dengar sekali nggak cukup, tapi bisa harus dengar berkali-kali. Nah, di YouTube bisa dengar berkali-kali, Bapak dan Ibu, ya. Nah, itu saja yang saya bisa bagikan. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu semua. Jaga kesehatan kita, COVID belum hilang dari muka bumi, kelola stres dengan baik, ikuti protokol pemerintah. Kalau tidak perlu keluar, nggak usah keluar. Kita bisa lakukan aktivitas kita di dalam aplikasi. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin solusi dari sebuah peluang bisnis, Bapak dan Ibu tetap keep connect dengan Moritz Community. Beberapa hari ke depan saya akan jelaskan juga solusi yang bisa diberikan sebagai jawaban untuk bisnis dari sisi bisnis, ya. Jadi keep contact dengan kami, dengan orang yang mengundang, supaya bisa pastikan dapat link untuk bergabung. Nggak apa-apa, banyak informasi yang kita dapat, kita olah. Itu otomatis otak kita juga jadi terkelola dengan baik, juga menghindari juga yang namanya pikun, ya. Kalau otak kita bisa terstimulan untuk berpikir, kenapa tidak gitu kan Bapak dan Ibu, ya. Nah, itu saja, selamat berakhir pekan. Besok kita harus siap-siap untuk memulai aktivitas kita. Kalau yang bekerja di luar, ya ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai ketemu di event Moritz Community di hari Selasa malam, Bapak dan Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Terima kasih Bu Sonya. Saya terima kasih Dr. Ana. Nanti kalau mau link YouTube-nya, link video-video lagu-lagu, silakan dok. Ibu, saya banyak banget. Bahas yang itu, obat itu tadi dikaitkan dengan physical pressure dan oxidative stress itu. Itu ya, betul dok. Di situ kaitannya. Ya, dengan oksidasi stres dok.
Ya, oxidative stress itu maksudnya ke situ. Betul. Dari stres ke Memang cikal bakal penyakit kan dari situ ya dok ya, betul nggak? Iya, ke situ. Dari Sama stres makanan. oksidasi. Sama makanan, sumbernya dari mulut Sama dari makanan otak. ya, betul. Iya, dua itu sumbernya. Nah, mulut dan otak dok. Ya, mulut dan otak ya, betul. Dua itu Ya. aja sumbernya, udah nggak ada yang lain. Lalu yang olah saluran cerna. Saluran cernanya kalau tidak diprotek bisa menyebabkan kanker, betul nggak dok? Ya pasti, kemana-mana nanti nyebarnya. Nah itu dia. Nanti yang aku bicara dokter Ferry, nanti kalau yang dokter Ade, dia bagus untuk neurobehavior, itu bagus banget. Cara neurorestorasi atau apa nanti. Kita cari waktu beliau aja nanti ya. Oke. Yaudah aku pamit dulu ya, pesannya ya. Ya dok, terima kasih ya dok ya. Selamat siang.
kasih.